Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Fira Alfain dari kelas SI 4206 ingin mempresentasikan hasil tugas 1 mengenai pengenalan bisnis intelligence dari skema human resource. Jadi pada tugas 1 kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep apa yang cocok diterapkan untuk skema database OLTP pada bagian human resource. Nah, pertama, saya akan menjelaskan apa itu business intelligence terlebih dahulu. Jadi, business intelligence merupakan suatu istilah umum yang menggabungkan antara arsitektur, tools, basis data, analytical tools, dan juga aplikasi dan juga metodologi. Nah, di mana terdapat 4 poin utama dari BI, diantaranya adalah data warehouse, BPM, business analytics, dan juga user interface. Nah, dalam melakukan pembangunan suatu business intelligence diperlukan suatu arsitektur business intelligence, di mana arsitektur business intelligence sendiri terdiri dari yang pertama adalah data sources. Data sources merupakan suatu sumber data yang berisi data-data mentah atau komponen-komponen data yang nantinya akan di-load atau dimuat ke dalam data warehouse. Nah, selanjutnya setelah pada tahap data sources akan data warehouse environment, di mana pada tahap ini akan dilakukannya pengolahan data berdasarkan data sources tersebut yang telah di-load ke dalam data warehouse. Nah, dalam data warehouse ini suatu data akan diolah sehingga data tersebut dapat dilakukan analitik atau dapat diambil dari bagian business analytic environment. Nah, pada tahapan ini kita membutuhkan suatu business intelligence atau suatu sistem yang dapat melakukan pengambilan data dari data warehouse environment tersebut. Nah, setelah melakukan suatu sistem di business analytic environment ini, maka ke tahap performance dan strategi, di mana pada tahap ini top level management dapat mengakses data tersebut dalam user interface. Nah, selanjutnya ini merupakan skema database dari human resource yang telah diberikan. Nah, di sini terdapat tabel-tabel yang saling berkaitan satu sama lain. Tabel-tabel tersebut diantaranya ada tabel employee, tabel shift, dan juga tabel yang lain beserta berisi dengan atribut-atribut yang dibutuhkan nantinya. Nah, selanjutnya bagaimana sih konsep arsitektur BI yang diterapkan pada human resource? Nah, selanjutnya konsep pertama ada data sources, di mana sumber data tersebut berupa segala komposisi data yang nantinya akan disimpan pada data warehouse perusahaan. Nah, data tersebut berupa data-data mentah seperti data tabel karyawan, tabel departemen, data employee departemen, history, shift, job, candidate, dan juga yang lain beserta dengan atribut-atribut yang nantinya akan dibutuhkan untuk integrasi data. Nah, selanjutnya adalah membangun suatu data warehouse environment, di mana pada tahap data warehouse environment ini kita akan melakukan pengolahan data berasal dari data sources yang telah kita muat, yang telah kita simpan ke dalam data warehouse. Nah, pertama kita harus melakukan perancangan data warehouse yang terdiri dari tabel-tabel tersebut yang telah saya jelaskan. Selanjutnya akan dilakukan suatu pengelompokan data. Jadi akan mengelompokkan data sehingga data tersebut akan mudah untuk dianalisis dan menyimpan data-data tersebut yang telah dikelompokkan pada suatu database operasional atau OLTP dalam bentuk sel-sel, sehingga kumpulan data-data tersebut dapat disajikan dengan cepat. Nah, ini merupakan salah satu konsep dari OLAP. Nah, selanjutnya kita akan mengintegrasikan data-data yang telah diolah sebelumnya dengan menggunakan proses ETL atau Extract Loading menggunakan SQL Server. Jadi, data tersebut akan diolah menggunakan proses ETL. Nah, sehingga pengolahan pada data warehouse environment akan lanjut kepada tahap business analytics environment, di mana pada tahap ini kita akan menggunakan suatu tools untuk melakukan mining, manipulasi data, dan juga analisis datanya yang telah kita ambil dari data warehouse. Nah, di mana untuk mendukung keefektifan dalam penyediaan laporan tersebut, kita membutuhkan suatu sistem business intelligence yang dapat menyediakan laporan human resource secara langsung yang dibutuhkan. Jadi, sistem business intelligence tersebut akan
dapat diakses melalui dashboard atau portal aplikasi Human Resource sebagai user interface-nya. Jadi, sistem bisnis intelligence tersebut akan memperoleh data melalui data warehouse, di mana data warehouse tersebut akan mengambil data dari database operasional atau database atau Human Resource yang telah diintegrasikan, yang telah diproses menggunakan proses ETL. Nah, jadi laporan tersebut akan dapat langsung dilihat oleh top level management dalam suatu laporan yang dapat langsung dianalisis untuk mengambil keputusan. Jadi top level management akan mengakses melalui portal atau dashboard aplikasi Human Resource tersebut. Nah, selanjutnya pada tahap performance and strategy, di sini hasil implementasi perancangan sistem BI tersebut akan diuji dan digunakan oleh eksekutif perusahaan. Jadi top level management akan langsung mendapat laporan dengan cara mengakses dashboard Human Resource tersebut. Nah, hasil penyajian data dari interface sistem portal tersebut bisa berupa data karyawan, data historis salary karyawan, job kandidat, dan juga data-data lain. Nah, data-data tersebut dapat berupa data BPM, berupa grafik maupun diagram, dan lain sebagainya. Interface yang user friendly, sehingga top level management nantinya dapat mengambil keputusan dengan cepat, dan hal tersebut dapat membantu perusahaan untuk menentukan arah bisnis selanjutnya dan juga dapat merencanakan strategi bisnis yang baik untuk perusahaan ke depannya. Nah, ini merupakan sebagian besar alur pada sistem BI Human Resource, di mana top level management dapat mengakses sistemnya menggunakan melalui dashboard atau portal aplikasi. Lalu sistem BI tersebut akan mengambil data dari data warehouse yang telah diintegrasi melalui proses ETL nanti, di mana sistem BI tersebut dapat melakukan report atau melaporkan secara langsung melalui dashboard Human Resource tersebut kepada top level management. Jadi top level management bisa langsung dengan mudah mencerna dan juga menganalisis laporan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kesimpulannya, pada penggunaan konsep BI pada skema Human Resource menggunakan suatu sistem business intelligence yang dapat mengakses data melalui dashboard Human Resource yang dapat mengambil data dari data warehouse yang telah diproses melalui proses ETL, diambil dari database OLTP. Nah, jadi sehingga top level manajemen perusahaan dapat dengan mudah melakukan pengambilan keputusan, dapat mudah menganalisis grafik maupun data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, sekian penjelasan tugas 1 mengenai konsep bisnis intelligence dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.